Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu peran sahabat dan tabi'in dalam transmisi hadis. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari saya, Asruskay Tiffany, sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Hasna Syifa Unisa sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Iis Aulia Khairunisa sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, ataupun percakapan. Nah, di kalangan ulama, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat berupa perbuatan, perkataan, takrir, ataupun sifat yang selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Nah, hadis juga dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses penyebaran hadis. Nah, proses penyebaran hadis ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu proses penyebaran hadis pada masa Nabi, yang kedua proses penyebaran hadis pada masa sahabat Nabi, dan yang ketiga yaitu proses penyebaran hadis pada masa tabi'in. Namun saya hanya menjelaskan 2 proses penyebaran hadis, yaitu pada masa Nabi dan pada sahabat Nabi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan proses penyebaran hadis pada masa Nabi terlebih dahulu. Nah, Nabi itu menjelaskan atau menyebarkan hadisnya itu melalui beberapa cara dan juga tempat. Yang pertama, Nabi menjelaskan atau menyebarkan hadisnya melalui tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jemaah. Nah, jadi melalui majelis ini atau melalui tempat pengajian ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis. Selanjutnya, Nabi juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabatnya. Nah, kemudian para sahabat tersebut itu menyampaikan hadisnya kepada orang lain. Nah, selanjutnya untuk hal-hal yang sensitif seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis, terutama yang berhubungan dengan suami istri ataupun yang berhubungan dengan wanita, itu Nabi menyampaikan hadis melalui istri-istrinya. Nah, nanti istri-istrinya itu akan menyebarkan hadis atau menyampaikan hadis kepada istri-istri sahabat Nabi. Nah, nanti ketika sahabat Nabi penasaran akan hadis yang disampaikan oleh Nabi, maka mereka akan bertanya kepada istri mereka masing-masing. Nah, selanjutnya Nabi menyebarkan hadisnya itu melalui ceramah ataupun pidato di tempat terbuka, seperti ketika Futuh Mekah. Nah, yang terakhir, Nabi juga menyebarkan hadis itu melalui perbuatannya secara langsung, yang disaksikan oleh para sahabatnya, yaitu dengan jalan musyahadah seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses penyebaran hadis pada masa sahabat Nabi. Nah, setelah Nabi wafat, itu para sahabat tidak lagi mendengarkan sabda-sabdanya, tidak lagi menyaksikan perbuatan dan hal ihwal Nabi secara langsung. Nah, sejak saat itu, periwayatan hadis itu mengalami perkembangan dan mulai melibatkan banyak pihak. Nah, pada masa ini, para sahabat Nabi mulai melakukan pembatasan atau memperketat periwayatan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kekeliruan. Nah, karena hadis ini merupakan ajaran agama Islam setelah Al-Quran, maka mereka harus menjaga keasliannya sebagaimana dengan Al-Quran. Beberapa tradisi kritis di kalangan para sahabat. 1. Para sahabat, sebagaimana dirintis oleh Al-Khulafa Al-Rasyidin, bersikap cermat dan hati-hati dalam menerima suatu riwayat. 2. Para sahabat melakukan penelitian dengan cermat terhadap riwayat maupun isi riwayat. 3. Para sahabat, sebagaimana dipelopori Abu Bakar, mengharuskan adanya saksi dalam periwayat hadis. 4. Para sahabat, sebagaimana dipelopori Ali bin Abi Thalib, meminta sumpah dari periwayat hadis. 5. Para sahabat menerima riwayat atas satu orang yang terpercaya. Pada masa tabi'in, hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ada yang dalam bentuk catatan-catatan atau tulisan-tulisan. Ada pula yang harus dihafal. Dua bentuk ini saling melengkapi sehingga tidak ada satu hadis yang tercacar ataupun terlupakan. Sungguh pun demikian, pada masa sahabat besar ini muncul kekeliruan periwayat hadis ketika kecermatan dan sikap hati-hati melemah.
Faktor-faktor penyebab terjadinya kekeliruan pada masa setelah sahabat itu antara lain: 1. Periwayat hadis sebagaimana manusia tidak terlepas dari unsur kekeliruan. 2. Terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis. 3. Terjadinya periwayat secara makna yang dilakukan oleh sebagian besar tabi'in terbukti dengan adanya hadis atau kisah yang sama tapi memiliki redaksi yang beragam. Beberapa langkah untuk menghadapi kekeliruan pada pemalsuan hadis. 1. Melakukan seleksi dan koreksi oleh tentang nilai hadis dan para periwayatnya. 2. Hanya menerima riwayat hadis dari periwayat yang siqoh saja. 3. Melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat siqoh. 4. Masyarakat tidak adanya zat yang merupakan penyimpangan periwayat yang siqoh terhadap riwayat lain yang siqoh. 5. Untuk mengidentifikasi hadis palsu, mereka meneliti sanad dari rijal al-hadis dan bertanya kepada para sahabat yang saat itu masih hidup. Pengertian sahabat. Kata sahabat merupakan kata jamak atau plural dari kata sahabi yang memiliki makna membersamai, mendampingi, dan berinteraksi langsung. Jadi arti sahabat Nabi adalah orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad dan melihat perjuangannya serta meninggal dalam keadaan muslim. Bagi dunia Islam, peran sahabat sangat penting, yaitu sebagai jembatan penyampaian hadis yang diriwayatkan oleh Nabi. Pengertian tabi'in. Tabi'in dalam bahasa Arab at-tabi'un yang artinya pengikut adalah orang Islam awal yang masa hidupnya ketika atau setelah masa hidup Nabi Muhammad namun tidak mengalami bertemu dengan Nabi Muhammad. Usia mereka rata-rata lebih muda dari sahabat Nabi. Bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in merupakan murid sahabat Nabi. Peran sahabat dalam transmisi hadis. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, para sahabat tidak lagi mendengar sabda atau perkataan, perbuatan-perbuatan, dan segala kegiatan Nabi Muhammad secara langsung. Para sahabat kemudian berkomitmen untuk tidak mendustakan Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang pikiran yang rela mengorbankan segenap harta, jiwa, dan raga untuk dakwah Islam. Perkembangan hadis pada masa ini dikenal dengan zaman at-tasabut wal iqlal minariyah, yakni periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayah. Hal ini dilakukan karena para sahabat pada periode ini lebih berkonsentrasi terhadap pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Hal itu sangat tampak dilakukan oleh para sahabat besar, khususnya adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, periwayatan hadis kurang mendapat perhatian, bahkan mereka berusaha untuk selalu bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Hal itu disebabkan adanya kekhawatiran akan adanya kekeliruan dalam meriwayatkan hadis, karena hadis menduduki posisi kedua setelah Al-Quran dalam syariat Islam. Hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini, Al-Quran telah berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf sehingga mereka tidak lagi mengkhawatirkan keabsahan Al-Quran. Selain itu, pada akhir periode masa Al-Khulafaur Rasyidin, para ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam sehingga memudahkan para tabi'in untuk mempelajari hadis-hadis dari mereka. Kondisi ini juga berimplikasi terhadap penyebaran hadis ke berbagai wilayah Islam. Oleh karena itu, masa ini disebut dengan masa menyebarnya periwayatan hadis asr intishar ar-riwayah, yakni masa di mana harus tidak hanya berpusat di Madinah, tapi sudah diriwayatkan di berbagai daerah dengan tokoh para sahabat. Ketika kekuasaan Islam semakin luas, banyak pria sahabat atau tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Meskipun masih banyak pula sahabat yang tinggal di Mekah dan Madinah, para sahabat pun ke daerah baru disertai membawa pembendaharaan hadis yang ada pada mereka, sehingga hadis-hadis tersebut tersebar ke berbagai daerah. Kemudian bermunculan pusat-pusat hadis sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zawi. Itu tadi yang dapat kami sampaikan terkait materi peran sahabat dan tabi'in dalam transmisi hadis. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita bersama. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.